longsor lagi, ya Allah, ya Tuhanku. Wih, alak, ada ngalak. Wih, nggak diturun malah ini Baya. Ya Allah, longsor lagi. Longsor lagi. Longsor lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, tolong ya Allah. Kiri kanan terjebak. Banyak tiang yang tumbang. Oh gimana lah. Aisyah. Alamak. Ngeri kali ini bah. Oh. Ya. Aduh, mak banyak kali yang kena nih. Inilah yang dibilang alam. Aduh. Sampai mobilnya terbenam. Tergeser semua bro. Banyak yang hancur nih. Astaga. Kasih yang punya mobil nih, Bang. Dari mana dia keluar nih? Tuhanku. Ngeri kali, Bang. Kayu-kayu besar juga ikut ke sini, ke jalan ini. Innalillahi, ya Allah. Ini tapi yang Sipirok, Tapanuli Selatan. Musibah longsor kembali melanda wilayah Sumatera Utara. Bencana kali ini terjadi di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah hujan deras mengguyur kawasan itu tanpa henti sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Curah hujan ekstrim membuat sejumlah bukit dan tebing yang berada di jalur utama menuju Padang Sidimpuan Medan runtuh, menutup akses jalan nasional dan memutus pergerakan warga maupun kendaraan antar kabupaten. Kejadian terjadi pada Selasa, tanggal 25 November tahun 2025, sekitar pukul 2 dini hari. Material tanah, batu, dan pepohonan jatuh dari ketinggian belasan meter, menimbun badan jalan di kawasan Desa Marsada dan Aik Latong, dua titik longsor terbesar di wilayah Sipirok. Sejumlah pengendara yang melintas kala itu terpaksa berhenti dan tidak bisa bergerak, menunggu bantuan datang sementara kondisi hujan masih sangat lebat dan arus air menyapu material longsor ke badan jalan. Jalur yang tertutup ini merupakan salah satu jalur vital, yaitu Jalan Nasional Penghubung Padang Sidimpuan Medan via Sipirok Tarutung. Akibat longsor yang terjadi di dua titik sekaligus, akses tersebut lumpuh total. Arus kendaraan tidak bisa bergerak dari dua arah. Banyak sopir kendaraan besar terjebak hingga berjam-jam, bahkan hingga pagi hari. Sementara itu, di wilayah permukiman warga, bencana yang sama juga terjadi. Di Dusun Pengkolan, Kecamatan Sipirok, longsor dan banjir bandang menghantam pemukiman pada waktu yang hampir bersamaan. Air bercampur lumpur turun dari lereng bukit, menyapu halaman rumah dan memaksa warga berlari meninggalkan rumah mereka di tengah gelap malam. Sedikitnya 384 jiwa harus dievakuasi. Mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah dan tim penanggulangan bencana. Dalam laporan resmi BPBD Tapanuli Selatan yang dirilis pada tanggal 28 November tahun 2025, total korban meninggal akibat rangkaian banjir dan longsor di seluruh kabupaten tersebut telah mencapai 43 orang. Dari jumlah itu, satu korban berasal dari wilayah Sipirok. Satu warga lainnya sebelumnya sempat dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Evakuasi warga berlangsung cukup dramatis. Tim dari Polres Tapanuli Selatan harus menempuh jalur berat, berjalan kaki di medan penuh lumpur untuk mencapai permukiman yang terisolasi.
Kondisi tanah yang labil dan hujan yang masih turun menyulitkan proses evakuasi. Polisi dan tim SAR harus saling bergandengan untuk memastikan tidak ada anggota tim yang terseret lumpur atau tertimpa longsor susulan. Meski sulit, tim akhirnya berhasil mengevakuasi warga yang terjebak serta menyalurkan bantuan logistik berupa makanan, selimut, dan air bersih ke titik pengungsian. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta juga turun tangan. PT Toba Pool Lestari TPL menggerakkan beberapa unit alat berat seperti ekskavator, motor grader, dan truk water tank untuk membantu membersihkan material longsor di Jalan Arse dan Desa Marsada. Upaya percepatan pembersihan ini sangat menentukan, mengingat jalan nasional tersebut merupakan satu-satunya jalur yang bisa diakses untuk distribusi bantuan ke wilayah utara Tapanuli Selatan. Pemerintah daerah juga melakukan upaya darurat. BPBD, Dinas PUPR, serta aparat TNI dan Polri bekerja berdampingan untuk mengurai material longsor. Jalan secara bertahap mulai dibuka, namun hanya bisa dilalui kendaraan kecil dan itu pun dengan pengawalan ketat. Petugas memasang rambu peringatan rawan longsor dan meminta warga maupun pengendara untuk tidak memaksakan diri melintas ketika hujan masih berlangsung. Selain menutup akses jalan, longsor juga menyebabkan kerusakan pada jaringan listrik di beberapa titik di Kecamatan Sipirok. Beberapa desa dilaporkan mengalami pemadaman sementara akibat tiang listrik yang roboh terbawa longsor. Petugas PLN bekerja bergiliran untuk memperbaiki tiang dan jaringan kabel, dan sebagian besar desa mulai mendapatkan aliran listrik kembali pada hari berikutnya. Hingga saat ini, pemerintah masih menetapkan status waspada. Kondisi tanah di sejumlah tebing di wilayah Sipirok masih sangat labil. Potensi longsor susulan cukup tinggi, terutama ketika hujan deras kembali turun sewaktu-waktu. Petugas mengimbau warga yang tinggal dekat lereng atau jurang untuk tetap mengungsi sementara sampai situasi benar-benar aman. Mereka juga diminta menjauhi sungai-sungai kecil yang berpotensi meluap jika hujan datang kembali. Sementara itu, arus kendaraan yang hendak melintas di jalur Sipirok Tarutung dialihkan ke jalur alternatif. Polisi memasang garis pembatas serta papan petunjuk untuk mencegah pengendara masuk ke zona longsor. Banyak pengguna jalan yang memilih menunda perjalanan mereka, mengingat kondisi cuaca di wilayah selatan Tapanuli belakangan ini sangat tidak stabil. Musibah longsor di Sipirok ini menjadi pelajaran penting bahwa kawasan Tapanuli Selatan membutuhkan sistem peringatan dini dan penataan kawasan lereng bukit yang lebih baik. Kontur tanah yang curam, wilayah yang dikelilingi perbukitan, serta curah hujan ekstrim yang meningkat dari tahun ke tahun membuat wilayah ini sangat rentan terhadap bencana tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan duka cita mendalam atas korban meninggal. Pemerintah berjanji mempercepat bantuan, termasuk mendirikan posko layanan kesehatan, dapur umum, serta penyaluran kebutuhan mendesak untuk warga di pengungsian. Hingga laporan ini disusun, proses pembersihan material longsor masih berlangsung. Jalan nasional yang menghubungkan Sipirok dengan Padang Sidimpuan direncanakan dapat dibuka kembali secara penuh dalam beberapa hari ke depan, bergantung pada cuaca. Petugas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak mendekati tebing rawan, serta segera melapor jika menemukan tanda-tanda terjadinya retakan tanah atau pergerakan tanah di sekitar pemukiman tempat mereka tinggal. Bencana kali ini meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Sipirok dan Tapanuli Selatan. Namun di balik itu semua, semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian antar warga serta bantuan dari berbagai pihak menjadi kekuatan yang membuat proses pemulihan berjalan lebih cepat. Masyarakat berharap, cuaca segera membaik dan aktivitas bisa kembali normal dalam waktu dekat.